Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasezen dengan NPM 4525-22142. Saya berasal dari Teknik Informatika 2025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi saya, algoritma dan struktur data, untuk tugas besar teori ini. Nah, daftar isi pada presentasi saya kali ini ada data NPM saya yang berupa genap dengan akhiran 042. Lalu ada metode sort yang nanti akan saya jelaskan dengan saya kedapatan metode quick sort dan penjelasannya mengenai manfaat menggunakan metode sort ini. Lalu yang ketiga ada metode minimum heb dan menyusun data dasar ascending. Lalu yang keempat ada metode penelusuran BFS dan yang kelima adalah metode hash table. Lalu yang terakhir nanti ada kesimpulan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan quick sort. Nah, quick sort ini kita itu kayak seolah-olah analogi gini, memilah tumpukan baju. Kalau enggak urutan kaos baju dari S, M dan sebagainya. Nah, pilih satu baju nih, misalnya jadi NCL, pivot. Otomatis nanti baju yang lebih kecil itu ke kiri dan baju yang lebih besar itu bakal ke kanan dan terus menerus sampai bakal rapi nih kayak seperti ini teman-teman. Dari 42 sampai 47. Nah, tapi kan ini masih berantakan, belum kerurutan. Nah, data awalan yang dari awal ini 42 kita ambil jadi pivot. Nah, nanti otomatis dia yang kecil itu bakal terus berurut ke kiri. Nah, nanti dari 41 ini awalannya lagi jadiin pivot lagi untuk titik tengah dan begitu seterusnya sampai semuanya terurut dari kiri ke kanan, dari terkecil ke terbesar. Gitu teman-teman, metode quick sort ini. Nah, sorting itu penting karena data yang terurut itu lebih mudah dicari teman-teman. Nah, setiap metode yang punya itu punya keunggulan masing-masing tergantung situasi gitu. Jadi nggak selamanya itu selalu terbaik di semua kondisi teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja dengan project kita atau masalah yang datang. Nah, di soal kedua ini tentang minimum heb dan data ascending. Sebelumnya, data ascending ini merupakan data yang dari terkecil ke yang terbesar teman-teman. Nah, minimum heb ini kayak analoginya gini. Bayangkan pohon keluarga ini terbalik. Jadi kakeknya ini akar, tapi angka umurnya tuh kecil kakek. Nah gitu ibaratnya teman-teman. Jadi kalau ada anak yang lebih kecil dari orang tuanya, mereka tuh ditukar naik. Jadi orang tuanya yang di bawah, anaknya yang di atas, gitu teman-teman. Karena kan anaknya lebih kecil kan ini angkanya gitu ibaratnya. Jadi kalau misal mengurutin data dari kecil ke besar, tinggal cabut tuh kakeknya karena dia udah posisinya dari kecil gitu teman-teman. Nih di sini contohnya. Nih misalnya nih kakeknya 0, ya kan? Ini dari mengambil dari NPM saya 4525-2110-210042. Jadi aturannya itu nilai orang tuanya itu misalnya selalu lebih kecil daripada anaknya. Jadi orang tuanya ini nih 0 ini ibarat orang tua dari anak-anaknya yaitu akar. Nah, akar ini yang terkecil teman-teman. Nah, yang terkecil selain 0 ini 0 sama 1. Ya kan? Begitu terus teman-teman. Ke bawah dan selalu lebih didahulukan sebelah kiri dulu teman-teman yang diisi. Seperti ini nanti akhirannya teman-teman, minimum heb. Intinya analoginya begitu teman-teman, minimum heb. Lalu ini seperti pengambilan datanya secara bisa dilihat lebih jelas ya teman-teman gitu ibaratnya. Jadi dari akar 0 diambil lagi nanti 0 1 gitu teman-teman. Nih 0 1 tuh 0 0 1 caranya 001 seperti ini teman-teman. Jadi setiap akar barunya itu akar yang paling kecil ya teman-teman, kalau minimum heb gitu teman-teman. Nanti akhirannya itu akan diambil secara data ascending, dimana dari terkecil ke yang terbesar seperti ini 0 0 1 2 2 2 4 4 5 5. Nah ini merupakan langkah untuk minimum heb dengan proses ascending. Lalu ada BFS, Breadth First Search, dengan NPM genap. Nah, BFS itu ibaratnya gini analoginya. Saya nyebarin undangan nikahan saya teman-teman ke tetangga saya. Tapi saya ngundang tetangga saya yang satu langkahnya itu lebih dekat dari rumah saya. Habis itu baru ke tetangga sebelahnya yang 2 langkah. Begitu seterusnya teman-teman. Makai antrian kue. Jadi saya masuk ke tetangga saya yang satu dulu, baru dikunjungin tuh. Gitu maksudnya teman-teman. Maksudnya siapa yang masuk duluan, dia dikunjungin duluan. Ibaratnya gini. Ini rumah saya di A mulai ke B teman-teman, ya kan? Nah dari B ke C perlu 2 langkah dong, dari A ke A lagi ke C dulu jadinya, gitu teman-teman. Jadi kunjungannya itu yang terdekat dulu, baru setelahnya, gitu teman-teman. Jadi misalnya nih langkah 1 kunjungi A. Nah masukkan tetangga A nya itu sama dengan B dan C.
ya dong. Yang terdekat dari A B, dan dari yang terdekat dari A itu juga C gitu teman-teman. Nah setelah itu kue B dan C ini kunjungannya B masuk ke anak tetangganya ini teman-teman. Jadi ketika kita sudah memilih B ini, berarti kunjungan kita bukan lagi ke A teman-teman, ya dong. Kunjungan kita dari C dan D gitu seterusnya teman-teman, sampai tidak ada lagi urutan yang harus dikunjungi. Jadi ibaratnya itu air teman-teman, dari titik awal kunjungi semua tetangga dulu, baru melangkah lebih jauh gitu teman-teman. Untuk soal ketiga ini BFS, Breadth First Search. Lalu yang keempat ini ada hash table teman-teman. Nah hash table ini tuh ibaratnya locker kalau misalnya di Universitas Pancasila tuh di masjid, locker buat naro sepatu, kan ada nomor-nomornya tuh ya kan. Jadi kalau mau cari barangnya itu nggak perlu cari ini ada teman-teman, nggak perlu cari buka locker satu-satu karena kita udah tahu nomornya. Jadi gitu kalau hash table ibaratnya kita main data Excel. Nah jadi di sini ada tabel hash di mana kita disuruh pakai n-nya itu sama dengan 11. Nah n ini apa teman-teman? N itu bagian rumus dari h k sama dengan k mod n. Nah n ini 11, disebutnya 11 karena datanya itu berupa disuruhnya 11 teman-teman. Nah ketika kita disuruh 11 data, kita memasukkan npm kita dulu 042, 3 digit terakhir dong npm saya. Nah lalu dengan npm min 1 sampai dengan min 5, min 1 sampai dengan min 5 maksudnya npm 042 saya dikurang 1 sampai dengan dikurang 5, lalu ditambah 1 sampai dengan 5. Nah itu semuanya nanti khusus buat si 3 digit npm itu, buat di k nya ini nih, kunci ibaratnya untuk nanti kita hitung per rumusnya ini. Nah hasil dari rumus ini teman-teman pasti bingung nih apa disebutnya. Nah ini disebutnya sebagai slot. Jadi npm saya nih 042 merupakan terletaknya itu di dalam slot 9 teman-teman, begitu analoginya. Nah nih jadi ibaratnya pembacaannya gitu, npm saya 42 terdapat di slot 9. Nah kebetulan untuk npm saya dan hitungan-hitungan min 5 dan plus 5 nya ini tuh saya tidak dapat collision atau semua slot itu berbeda-beda. Nggak ada yang di slot 0 itu sampai 2 lebih 3 npm gitu teman-teman. Jadi semuanya itu berurut begitu. Nah kenapa di sini slot indeks cuma ada 10? Karena indeks kayak array ini teman-teman itu tuh dimulai dari 0. 0 itu hitungannya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu teman-teman. Kan kita disuruh 11, iya dong benar. Jadi kita hanya dapat 0 sampai 10 gitu teman-teman, karena hitungannya dari 0. Oke. Jadi analoginya seperti itu. Jadi ada di slot indeksnya itu 9 npm saya. Nah ini daftar pustaka, saya mengambil semua materi yang saya dapatkan untuk menjelaskan materi ini tuh dari Neosiak dan NeoLMS. Nah si rangkumannya ini, quicksort ini menggunakan untuk mengurutkan data dengan cara memilih satu pivot untuk menjadi titik tengah untuk mengurutkan semuanya. Lalu ada minimum heap, di mana ini menyusun data dalam struktur pohon, di mana nilai terkecil itu selalu paling atas gitu teman-teman. Dan BFS ini menelusuri graf secara melebar, mengunjungi semua yang terdekat lebih dahulu, baru melangkah lebih jauh, memakai antrian atau queue. Nah lalu ada hash table dengan menyimpan data menggunakan rumus HK sama dengan K mod N, sehingga pencarian dapat dilakukan dengan cara mengecek tanpa harus mengecek satu persatu teman-teman. Hash table ini paling bagus menurut saya teman-teman untuk mengurutkan data ya, karena dia langsung memakai rumus. Link video nanti saya akan taruh setelah presentasi berikut ini. Dan ini ada surat pernyataan mengenai AI untuk memahami konsep aja, untuk membantu saya untuk kayak nih agar saya bisa menjelaskan presentasi kali ini. Sekian.